Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim bisnis minyak Sarawangi Serula Oil, yaitu oleh kelompok 6 yang terdiri dari Wilda Tulsna sebagai ketua, Fadila Umami, David Febina, dan saya sendiri Sri Muhammad Wahab sebagai anggota. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pertama, pendiri bisnis memiliki lahan yang cukup luas di daerah Kabupaten Solo sehingga terpikir suatu ide untuk menjadikan lahan ini sebagai lapangan pekerjaan dengan cara menanam serewangi dan kemudian mendapatkan profit dari hasil pengolahan tanaman serewangi tersebut. Yang kedua, pendiri bisnis melihat bahwa para pekerja fisik seperti para petani, peternak, dan pekerja proyek bangunan itu tidak terlalu peduli dengan nyeri otot yang dirasakannya setelah seharian bekerja. Dan yang ketiga, pendiri bisnis itu berusaha untuk menghadirkan solusi dalam mengurangi penggunaan obat-obatan kimia dan kunjungan ke tukang pijat, khususnya dalam mengobati nyeri otot yang dialami oleh para pekerja fisik tadi. Yang kedua yaitu pengenalan tentang tanaman serewangi, golongan rerumputan yang disebut Andropogonardus atau Sympogonardus. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Tasikmalaya, Bandung, Palembang, Padang, Ujung Pandang, dan Solo. Kesuburan tanah, ketinggian tempat, dan iklim ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman serewangi. Tanaman ini mulai berproduksi pada usia 7-8 bulan dan daunnya bisa dipanen 3-4 kali dalam 1 tahun, mencegah erosi tanah dan dapat merehabilitasi lahan-lahan yang kritis. Kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan karena rasa dan aromanya yang khas. Juga bisa diolah menjadi minyak urut untuk mengobati berbagai keluhan umum seperti nyeri otot yang sering dialami oleh para pekerja fisik. Juga bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia yang memiliki efek samping jangka panjang. Bisa digunakan sebagai aromaterapi untuk efek menenangkan. Dan limbahnya pun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Yang kedua yaitu profil bisnis. Diawali dengan bagian pertama adalah deskripsi umum. Serula Oil merupakan usaha yang bergerak di bidang agribisnis dengan tekad memberikan kinerja dan solusi terbaik untuk masyarakat melalui sebuah minyak urut, di mana minyak ini akan efektif dalam mengobati berbagai keluhan umum yang dialami masyarakat, khususnya nyeri otot. Usaha ini akan didirikan di Nagari Gugosare, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, karena daerah ini memiliki potensi yang sangat besar, baik itu dari segi lahan, iklim, serta kondisi lingkungan, sehingga ide ini sangat cocok untuk dikembangkan. Sejarah nama usaha kita, kata Serula merupakan gabungan dari nama-nama pendiri bisnis ini, sedangkan kata oil merupakan gambaran bahwa produk yang dihasilkan berupa minyak. Kami memiliki tekad untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produksi dalam rangka memegang teguh identitasnya sebagai penghasil produksi minyak urut yang berkualitas dan higienis. Nah, visi dan misi dari usaha kami adalah menjadi usaha yang terdepan dalam mengatasi penyakit ringan masyarakat, terutama untuk menghilangkan nyeri otot. Sedangkan misi yang pertama, memproduksi bahan baku sendiri. Yang kedua, tentunya menghasilkan minyak sirih original 100% tanpa campuran bahan lainnya. Yang ketiga, memudahkan pekerja fisik seperti petani, peternak, dan lainnya untuk mengatasi penyakit ringan. Yang keempat, tentunya menjadi usaha yang ramah budget dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, menjalin hubungan dengan pihak-pihak lainnya. Tujuan dari usaha kami ditinjau dari social value-nya. Yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yang kedua, membantu pekerja yang mengandalkan fisik dalam meminimalisir penggunaan obat kimia untuk mengobati keluhan ringan mereka. Yang ketiga, memberikan dampak positif terhadap lingkungan, yaitu sebagai bentuk dari penghijauan kembali. Ditinjau dari financial value, tujuan dari usaha ini tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil pengolahan minyak serewangi. Struktur organisasi dari usaha ini yaitu dikepalai oleh seorang CEO yang berfungsi untuk memimpin perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Di bawah CEO akan terdiri dari beberapa tim. Yang pertama ada tim quality control. Karena usaha ini atau bisnis ini kami memproduksi sendiri bahan bakunya sehingga sangat diperlukan tim quality control di mana fungsinya untuk bertanggung jawab atas manajemen dan mengontrol seluruh tim seperti pengontrolan bahan baku, proses produksi, dan lainnya. Tim selanjutnya tim produksi memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Tim keuangan dan administrasi. Tim ini memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas manajemen keuangan. Tim inilah yang akan membuat pembukuan, mencatat pemasukan, pengeluaran. Tim selanjutnya tim pemasaran. Tim ini memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas manajemen strategi, promosi produk, dan target pasar. Tim inilah yang akan menentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk mempromosikan produk yang dihasilkan.
Tim terakhir adalah tim SDM, di mana tim ini memiliki fungsi untuk bertanggung jawab atas kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan karyawan. Bagian yang ketiga yaitu analisis bisnis. Faktor pendukung dari bisnis Rolla Oil ini yaitu bisnis ini sangat profit karena merupakan kebutuhan masyarakat, sustainable karena bukan bisnis yang musiman, penanaman serai wanginya tidak rumit dan bisa dipanen dalam waktu yang singkat, bisnis ini legal karena tidak bertentangan dengan norma dan agama, operasionalnya mudah dan lancar karena posisi usaha yang strategis, salah satu bentuk dari penghijauan kembali. Limbah produksi serai wangi ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik sehingga bisnis ini pun didukung oleh para petani dan peternak di sekitar daerah produksi. Kemudian, terdapat dua faktor penghambat yang menghambat dari terjalannya bisnis ini. Yang pertama yaitu mendapatkan investor untuk membantu biaya modal awal produksi, dan yang kedua mencari sumber daya manusia yang kreatif dan kompeten terutama untuk divisi produksi dan pemasaran. Yang ketiga, jika dianalisis dari strength atau kekuatannya, bisnis ini memiliki kekuatan yaitu sebagai berikut. Harganya yang terjangkau dan kualitas bahan bakunya 100% original, merupakan solusi untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia, bentuk dan ukuran kemasannya yang bervariasi, dipasarkan setelah melalui uji klinis, daya saingnya yang tidak cukup tinggi, menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, sebagai salah satu bentuk dari penghijauan kembali, limbah produksinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Kelemahan dari bisnis ini yaitu jika terjadi gagal panen dan penurunan kualitas daun serai wangi akibat pengaruh cuaca. Bisnis ini itu sangat berpeluang besar karena merupakan solusi dari kebutuhan masyarakat untuk menghilangkan nyeri otot dengan bahan alami. Ancaman untuk bisnis ini yaitu ketika mulai berkembangnya industri sejenis yang lebih unggul dalam penggunaan teknologi. Baiklah, saya Fadila Umami akan melanjutkan presentasi mengenai aspek produksi. Yang pertama yaitu jadwal produksi. Sebelum bisnis didirikan, diperlukan jadwal kegiatan keseluruhan yang berguna untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan studi lapangan hingga proses penjualan produk. Yang kedua yaitu fasilitas dan peralatan. Dalam proses produksi minyak serai wangi diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu pabrik produksi. Dalam melakukan produksi, diperlukan tempat yang jauh dari pemukiman warga dan telah mendapatkan hak izin pembukaan usaha dari pihak yang bersangkutan. Lahan yang digunakan dalam usaha ini merupakan lahan milik pribadi. Yang kedua yaitu peralatan produksi. Dalam mengolah minyak serai wangi diperlukan alat penyulingan minyak serai. Yang ketiga yaitu peralatan dan bahan kemasan. Dalam mengemas minyak serai wangi diperlukan alat berupa corong dan gelas ukur. Sedangkan bahannya yaitu botol kemasan yang telah memiliki label usaha. Yang ketiga yaitu proses mendapatkan bahan baku. Yang pertama yaitu mengurus bukti kepemilikan tanah. Yang kedua yaitu pengolahan lahan, terdiri dari membuka lahan, pembersihan lahan dari rumput atau gulma, kemudian penggemburan tanah dengan cara dicangkul dalam 35 cm, serta membuat lubang tanam secara berbaris dengan jarak antar lubangnya yaitu 50 cm. Yang ketiga yaitu membeli bibit tanaman serai wangi yang memiliki kualitas unggul. Yang keempat yaitu menanam bibit serai wangi ini di lahan yang telah dilubangkan. Yang kelima yaitu lubang tanam diberi pupuk kandang. Tujuannya agar bibit tidak mati setelah ditanam. Yang keenam yaitu pemeliharaan tanaman serai wangi dengan melakukan penyiangan dan pembubunan. Yang ketujuh yaitu pengendalian hama dan penyakit. Yang kedelapan yaitu melakukan panen serai wangi. Selanjutnya yang keempat yaitu proses produksi. Pertama yaitu menyiapkan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu melakukan izin produksi. Yang ketiga yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi. Bahan yang digunakan yaitu serai wangi, air, dan kayu. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu mesin penyulingan, 3 jenis botol yaitu botol besar, menengah, dan kecil. Yang keempat yaitu menentukan SDM yang akan terlibat, di mana diantaranya yaitu ahli di bidang pertanian, farmasi, biologi, dan fisika. Yang kelima yaitu melakukan proses penyulingan serai wangi. Selanjutnya yang kelima yaitu kontrol kualitas. Yang pertama, melakukan uji klinis produk pada laboratorium setiap 12 bulan sekali. Yang kedua itu tidak mencampurkan minyak serai dengan bahan lain, sehingga dihasilkan produk minyak serai wangi original 100%. Yang ketiga yaitu melakukan pengontrolan pada bahan baku, salah satunya dengan cara tidak menggunakan pupuk berbahan kimia dalam penanaman serai wangi. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar dan pemasaran. 1. Strategi dan pemasaran. Strategi pemasaran minyak serai wangi akan difokuskan pada metode WOM, word of mouth, yaitu pemasaran yang disampaikan dari mulut ke mulut. Selain itu, kami juga melakukan promosi secara langsung ke kedai-kedai, kemudian bekerja sama dengan beberapa minimarket ataupun kedai-kedai terdekat, dan membuat iklan pada koran harian. Untuk menjaring target market yang lebih luas, kami melakukan promosi di media sosial seperti IG, Facebook, Twitter, dan lainnya. Selanjutnya, penjual akan melakukan review produk kepada pelanggan untuk mengetahui khasiat yang dirasakan setelah penggunaan produk kami. 2. Bauran pemasaran, yaitu 4P,
Produk, price, place, dan promotion. Produk minyak Sariwangi akan dikemas ke dalam 3 jenis botol, yaitu botol kecil, menengah, dan besar. Price, harga yang ditawarkan minyak Sariwangi sangat efisien dan ramah di kantong. Kami juga menyediakan diskon dan tester gratis bagi pembeli pertama. Place atau tempat, lokasi pengolahan minyak Sariwangi jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tidak mengganggu penduduk sekitar. Dan tempat distribusi produk yaitu di kedai-kedai dan minimarket terdekat. Promosi, kami menggunakan metode WOM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3. Analisis pasar. Produk yang dihasilkan. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, kami menggunakan bahan yang original dan ramah lingkungan, serta bibit tanaman Sariwangi yang kami gunakan bebas dari hama penyakit. Target pasar yang dituju, Cerula Oil menargetkan pekerja yang mengandalkan fisik seperti petani, kuli bangunan, peternak, serta masyarakat sekitar. Analisis pesaing. Cerula Oil didasarkan kepada harga yang ditetapkan oleh para pesaing. 6. Aspek keuangan. Yang pertama, modal bisnis. Untuk memulai usaha minyak Sariwangi Cerula Oil dibutuhkan dana sebesar Rp49.810.000, di mana sumber dana yang digunakan berasal dari modal sendiri, yaitu dari anggota pendiri usaha. Berhubung pendiri usaha terdiri dari 4 orang, maka untuk satu orang akan mengeluarkan dana sebesar Rp12.452.500. Yang kedua, biaya produksi, yang terdiri dari 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya pra-investasi, di mana total biayanya yaitu Rp860.000. Yang kedua, biaya pembelian aset, di mana total biayanya Rp14 juta. Yang ketiga, biaya operasional, seperti yang dilihat dari tabel, total biayanya yaitu Rp34.950.000. Biaya kebutuhan investasi yaitu gabungan dari semua biaya yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana jumlahnya yaitu Rp49.810.000. Menghitung biaya produksi. Dalam 4 bulan, perusahaan dapat memproduksi Sariwangi sebanyak 200 kg atau 200.000 ml minyak Sariwangi. Untuk botol 50 ml atau botol ukuran kecil diperoleh 4.000 botol dalam 4 bulan produksi. Sehingga untuk menghitung biaya produksi per botol, kita jumlahkan biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja lapangan, ditambah biaya overhead pabrik dibagi dengan jumlah produksi. Nah, didapatkan hasilnya yaitu Rp4.825 untuk biaya produksi satu botol ukuran kecil isi 50 ml. Harga jual per botol. Untuk botol ukuran kecil dijual dengan harga Rp10.000 dan untuk botol menengah dijual dengan harga Rp20.000. Sedangkan untuk botol ukuran besar dijual dengan harga Rp35.000. Nah, laba yang bisa diperoleh dari satu botol ukuran kecil yaitu 50 ml, yaitu harga jual dikurangi dengan biaya produksi, sehingga didapatkan laba untuk satu botol ukuran kecil Rp5.175. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penutup. Yang pertama, rencana desain dan pengembangan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan usaha jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, Cerula Oil akan mempertahankan dan meningkatkan mutu serta kualitas produk. Yang kedua yaitu strategi. Untuk mewujudkan tujuan usaha jangka panjang, perlu strategi yang spesifik untuk mencapainya. Strateginya yaitu menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen, serta menggali karakteristik produk agar produk mudah diingat dan memiliki tempat khusus di hati pelanggan. Yang ketiga yaitu sasaran dan jadwal pencapaian. Yang pertama, menarik pelanggan dengan website yang memaparkan gambar produk dengan harga yang sesuai dengan standar penjualan. Yang kedua yaitu menarik pelanggan dengan cara promosi produk melalui iklan. Yang ketiga yaitu pelayanan yang terbuka dan ramah terhadap konsumen. Yang keempat, menjaga kualitas dan jaminan mutu produk saat dikirimkan ke alamat pelanggan. Yang kelima, memberikan reward khusus kepada pelanggan jika pelanggan berhasil memenuhi syarat tertentu. Yang keempat yaitu evaluasi risiko. Jika dalam proses produksi dan pemasaran produk minyak Sariwangi ditemukan risiko, maka segera diperlukan tindakan secepatnya untuk meminimalisir risiko agar usaha dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Yang kelima yaitu exit plan. Cerula Oil akan memberikan reward khusus kepada pelanggan jika pelanggan berhasil memenuhi syarat tertentu, serta memberikan potongan harga setiap 4 bulan sekali. Penjabaran dan elemen bisnis Cerula Oil yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirangkum dalam sebuah bisnis model kanvas yang tertera pada slide ini. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.